Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang semoga Allah berkahi ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keberkahan dan kemudahan di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Uqudul Juman fi Durusi Syahr Ramadan, karya Syekh Sa'di Al-Khaslan hafizahullahu taala. Yang mana kita akan melanjutkan pembahasan kita di pembelajaran Ad-Darsus Tsani Asyar, pembelajaran yang ke-12, Syahrul Ramadan, Syahrul Jawdi wal Ihsan. Bulan Ramadan merupakan bulannya orang senang menderma. Bulannya orang yang senang bersedekah dan berbuat baik. Qala muallif hafizahullahu taala, fa syahrul Ramadan huwa syahrul jawdi wal ihsan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mana kita banyak berbuat kebaikan dan banyak bersedekah. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat dan bertambah tak kala berada di bulan Ramadan. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang atau manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah ketika berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tak kala Jibril datang menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Yang mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan bagaikan angin yang bertiup. Dalam hadis ini, kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimana
tingginya kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Dan ternyata kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah kapan? Ketika tak kala berada di bulan Ramadan. Kedermawanan beliau semakin meningkat. Ya. Wala in kana al-jawd wal infaq fi wujuhil birri mahmudan fi kulli waqtin illa annahu yata'akkadu fi hadzal syahril mubarak. Kita tahu bahwasannya bersedekah, menderma, berinfak ini merupakan satu kebaikan kapanpun waktunya. Akan tapi ini lebih ditekankan lagi tak kala berada di bulan Ramadan. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "I'anatul fuqara bil it'ami fi syahr Ramadan huwa min sunanil Islam." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, membantu fuqara, membantu orang-orang fakir miskin dengan memberikan makanan, terutama di bulan Ramadan, itu merupakan di antara sunnah-sunnah di dalam agama Islam, merupakan hal-hal yang dianjurkan di dalam agama Islam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak membantu orang lain, berbuat baik orang lain terutama di bulan Ramadan itu merupakan hal-hal yang sangat ditekankan. Memberi makanan kepada fakir miskin terutama di bulan Ramadan ini merupakan suatu yang sangat-sangat membantu mereka. Sebagaimana tak kala kita di bulan Ramadan ini kita merasakan berpuasa, kita menahan rasa lapar dan rasa haus. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa ini mengajarkan kepada kita semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mana terkadang dalam sehari bisa jadi dia makan cuma satu kali dalam sehari. Bisa jadi dalam satu hari tersebut dia makannya 2 kali. Ya. Maka di sini kita melatih diri kita masing-masing bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang dia terkadang untuk makan saja sudah sangat susah. Maka kita belajar tak kala berpuasa di bulan Ramadan ini kita belajar untuk berempati kepada orang-orang yang mereka dalam kondisi yang sangat sulit dari segi ekonominya. Maka i'anatul fuqara bil it'am, membantu orang-orang fakir miskin dengan banyak memberikan makanan kepadanya, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Ini merupakan di antara hal-hal yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa minal jawdi fi Ramadan taftirus shaimin fa inna ajrahu 'azimun. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'a. Dan di antara kedermawanan yang perlu kita amalkan, yang perlu kita praktekkan di bulan Ramadan adalah memberi makanan kepada orang-orang untuk berbuka atau menyiapkan pembukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Fa inna ajrahu 'azimun. Karena membantu orang atau menyiapkan makanan untuk orang-orang yang sedang berpuasa memiliki nilai pahala yang sangat tinggi, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man fattara sha'iman. Barang siapa yang dia menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Kana lahu mithlu ajrihi. Maka bagi dia yang membantu, yang menyiapkan atau memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yunqisu min ajri shaimi syai'a. Tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang-orang yang berpuasa. Maka kaum muslimin dan muslimah, ikhwati, ahibai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sangat luar biasa. Yang memberikan motivasi untuk kita semua agar senantiasa di bulan Ramadan ini, di bulan penuh keberkahan ini, untuk banyak-banyak membantu orang lain. Ya. Banyak memberikan sedekahnya, infaknya, atau menyiapkan makanan-makanan untuk orang-orang berbuka puasa. Terutama para akhwat, ibu-ibu, yang mereka tidak mungkin atau sangat-sangat sulit bagi mereka, para ibu-ibu atau kaum muslimah, para akhwat, untuk bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan. Ya, karena di bulan Ramadan atau selama 1 bulan, besar kemungkinan mereka ada tidak berpuasa di dalamnya. Maka ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi para akhwat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendulang pahala yang besar dengan apa? Dengan menyiapkan makanan untuk keluarganya. Jika ibu-ibu, para akhwat muslimah tak kalah menyiapkan makanan untuk berbuka tersebut dengan niat betul-betul menyiapkan makanan tersebut untuk orang yang berpuasa di keluarganya, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sedang berpuasa. Atau para ibu-ibu, para muslimah, mereka banyak menyiapkan perbukaan. Misalkan membungkus takjil-takjil, bisa dibagikan ke masjid-masjid, atau bisa dibagikan di jalan, yang melalui ada orang yang diminta tolongin. Tidak mungkin tidak sepantasnya kaum muslimah, ibu-ibu atau perempuan untuk membagikan di jalan-jalan, maka tentu yang lebih afdal dengan mewakilinya kepada kaum laki-laki atau para ikhwan. Ya, jadi bisa di antara ibu-ibu atau muslimah menyiapkan takjil-takjil, ya. Tidak mesti terlalu wah. Ada yang simple yang mungkin bisa kita lakukan. Misalkan kita menyiapkan air minum gelas sama kurma 3 biji. Ya, kalau mau ditambah dengan 1 gorengan, ini sudah Masya Allah. Kalau kita lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berangkat umrah, kita betul-betul menyaksikan bahwasannya di Saudi ketika berada di bulan Ramadan, orang berlomba-lomba untuk menyiapkan makanan atau takjilan untuk orang-orang berbuka puasa. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia tidak berpuasa karena ada halangan, ya, terutama bagi ibu-ibu, bagi kaum muslimah, bagi para akhwat yang terhalang untuk berpuasa, maka ini di antara caranya agar mereka bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Lalu yang berikutnya, Wan Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair? Qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dalam hadis yang lainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
bahwasannya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun? Islam yang seperti apa yang baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau memberikan makanan kepada fakir miskin, membantu orang lain dengan makanannya, dengan memberikan makanan kepada orang lain misalkan, dan wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ya, jelas dia adalah seorang yang muslim. Karena hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah dengan mengucapkan salam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di haqqul muslimi 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu sama muslim, maka idza laqitahu fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. Karena mengucapkan salam kepada sama muslim itu merupakan hak setiap muslim. Maka dalam hadis ini, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam yang utama, Islam yang baik. Kalau kita ingin lihat keislaman kita apakah baik ataukah tidaknya, maka ini diantaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang baik adalah seorang yang dia gemar untuk membantu orang lain, memberikan makanan kepada orang lain, dan mengucapkan salam kepada semua orang. Selagi dia muslim, dia ucapkan salam kepadanya. Baik orang tersebut adalah orang-orang yang dia kenal ataukah orang-orang yang tidak dia kenal. Selagi dia muslim, maka dia berusaha untuk mengucapkan salam kepadanya. Ini menunjukkan kebaikan Islam seorang. Dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lainnya, waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu yanzilu kulla yawmin malakani minas sama' yad'ani lil munfiki bil khalafi wa yud'ani 'anil mumsiki bit talafi. Faqala ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada kita bahwasannya setiap harinya ada 2 malaikat yang turun, yang mana 2 malaikat ini mereka sama-sama mendoakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah setiap hari atau setiap pagi akan turun 2 malaikat, yang mana salah satu dari 2 malaikat tersebut, yang pertama dia mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang pertama dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak pada hari ini. Dan malaikat yang lain, yang satunya lagi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang-orang yang dia menahan dirinya untuk tidak berinfak, yang menahan hartanya untuk tidak berinfak. Ya Allah, berikanlah dia keburukan, berikanlah dia kecelakaan.
Maka kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mereka kerjakan. Dan jika para malaikat berdoa, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa para malaikat adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita semua bahwasanya setiap hari akan turun dua malaikat, yang mana malaikat yang pertama mendoakan agar orang-orang yang berinfak pada hari ini diberikan ganti, diberikan balasan yang banyak dari apa yang dia keluarkan. Dan doa yang satunya lagi, malaikat yang satunya lagi adalah, ya Allah, berikanlah celaka kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia tidak enggan atau yang enggan dia untuk bersedekah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan motivasi untuk kita semua agar bagaimana setiap harinya kita hendaknya bersedekah, berinfak. Setiap hari kita usahakan. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bersedekah tidak mesti dengan nominal yang banyak. Ada perumpamaan. Ada orang yang pertama yang dia bersedekah dengan 1 juta rupiah, akan tapi dia bersedekahnya sekali dalam 1 tahun. Lalu ada orang lain yang dia bersedekah, akan tapi dia bersedekahnya cuman 1.000 rupiah setiap harinya. Dia bersedekah dengan uang 1.000 rupiah di setiap harinya, atau 2.000 rupiah dengan setiap harinya. Ya, kalau kita totalkan, kalau dia bersedekah 1.000 setiap harinya, maka kalau kita hitung per tahunnya, dia telah bersedekah itu sekitar 365.000 atau 361.000 sekian. Sedangkan orang yang pertama tadi, dia bersedekah dengan 1 juta rupiah, akan tapi cuma sekali dalam 1 tahun. Mana yang lebih tinggi nominalnya? Yang lebih tinggi nominalnya adalah orang yang pertama. Karena dia bersedekah dengan apa? Dengan 1 juta rupiah. Sedangkan orang yang kedua, dia bersedekah setiap harinya itu 1.000 rupiah. Artinya dia bersedekah dalam setahun itu 365.000 rupiah atau 360-an. Masih tetap banyak orang yang berinfak dengan 1 juta rupiah tadi, orang yang pertama. Ini kalau dia bersedekahnya dengan 1.000 rupiah. Kalau sekiranya dia bersedekah dengan 2.000 rupiah, kalau ditotalkan dalam 1 tahun, dia bersedekahnya selama 1 tahun itu 700.000 rupiah. 700-an. Tetap orang yang pertama lebih banyak nominalnya. Akan tapi pertanyaannya, dua orang ini mana yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang pertama ataukah orang yang kedua? Ternyata pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kedua. Kok bisa? Kenapa orang yang kedua yang lebih tinggi kedudukannya? Bukankah orang yang pertama tadi ketika dia bersedekah lebih tinggi nominalnya daripada orang yang kedua? Kenapa orang kedua lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang pertama? Karena kaum muslimin dan muslimah,
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi adwamuha wa in qalla. Yang terus-menerus, yang rutin, yang continue. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa nominal yang kita keluarkan. Akan tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan kita di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Di dalam mengerjakan amalan tersebut. Inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan nominalnya. Maka mari kita berusaha, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berusaha setiap harinya kita bersedekah. Tidak harus banyak. Berapa yang ada kita miliki, maka kita upayakan, kita usahakan untuk bersedekah setiap harinya. Kalau kita ada uang 500 rupiah, yang dia terkadang dianggap remeh, atau berapa saja, kita usahakan untuk bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nominal yang kita sedekahkan. Akan tapi, seberapa tulus kita di dalam mengeluarkannya. Seberapa tulus kita, seberapa ikhlas kita tak kalah mengeluarkannya. Itulah yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia bersedekah banyak, akan tapi mengharapkan pujian dari Allah, dari orang lain. Ada orang yang bersedekah mungkin remeh, mungkin ringan sekali. Dengan 200 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah. Akan tapi dia sangat-sangat menjaga keikhlasannya di dalam memberikannya. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan yang besar pahalanya itu habis. Pahalanya disebabkan apa? Disebabkan niat. Rubba amalin saghirin yu'azzimun niyyah, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang besar dia berubah menjadi kecil disebabkan niat. Betapa banyak amalan yang sedikit, amalan yang remeh, amalan yang ringan menjadi besar disebabkan niat. Maka kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa bersedekah dan berinfak di setiap harinya. Karena yang kita harapkan di antaranya adalah doa para malaikat. Dan kita juga sangat khawatir akan doa para malaikat. Dengan kita bersedekah di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menambah harta kita, menambahkan rezeki kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtu min syai'in wa huwa yukhlifuh." Apapun yang kalian sedekahkan, apapun yang kalian sedekahkan, yang kalian infakkan, wa huwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala yang pasti menggantinya. Maka apapun harta yang kita keluarkan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, akan menggantinya lebih baik. Ya. Dan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah tidak harus menunggu menjadi orang kaya terlebih dahulu. Oh, saya bersedekah ini kalau saya sudah menjadi kaya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnah harta sangat-sangat besar. Sangat-sangat berat fitnah harta. Bisa jadi seorang ketika dia memiliki harta yang banyak, rezeki yang sudah luas, dia lupa untuk bisa bersedekah. Maka jangan menunggu kaya dulu baru bersedekah. Akan tetapi bersedekahlah dari sekarang. Mari kita biasakan dari sekarang untuk bersedekah. Karena jika kita membiasakan diri kita untuk bersedekah dari sekarang, dari belum punya apa-apa, kita sudah membiasakan diri kita untuk bersedekah, maka yakinlah
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita yang luas, kita sudah terbiasa untuk bersedekah. Maka dalam bersedekah jangan tunggu kaya terlebih dahulu. Dan bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi solusi agar perekonomian kita semakin lebih baik. Karena ini di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan harta yang kita keluarkan dengan lebih baik. Jangan pernah ragu dengan apa yang kita keluarkan. Kita ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti apa yang telah kita keluarkan, cepat atau lambat, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Lalu berikutnya, wal badlu wal infaq fi sabilillah burhanun ala sidqi imani sahibihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhanun. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, ma'nahu as-sadaqatu hujjatun ala imani fa'iliha, fa innal munafiqa yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha, fa in tasaddaqa ustudilla bi sadaqatihi ala sidqi imanihi, fa hiya burhanun ala imanil 'abdi li'anna al-mala mahbubun ila nufusi wan nufusu syahihatun bihi, fa idza badalahu al-insanu lillahi ta'ala fa innal insana la yubdhilu ma yuhibbu illa lima huwa ahabbu minhu. Fa yanbaghi laka akhil muslim an taqtadiya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa an yudhhira 'alayka athar al-jawdi wal budli wal ihsan fi hadha asy-syahr al-mubarak. Berinfak, bersedekah, menderma di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan burhan, merupakan bukti ala sidqi imani sahibihi. Itu merupakan bukti kejujuran keimanan seorang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti keimanan seorang. Kalau dia beriman, maka dia pasti bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala tak kalah menjelaskan hadis tersebut, beliau mengatakan, ma'nahu as-sadaqatu hujjatun ala imani fa'iliha. Maknanya orang yang dia bersedekah itu dia betul-betul menunjukkan bahwasannya dia betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal munafiqa yamtani'u biha liqaunihi la ya'taqiduha. Sedangkan orang-orang munafik mereka enggan untuk bersedekah. Kenapa mereka enggan untuk bersedekah? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik sejatinya mereka tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik mereka sejatinya hanya menampakkan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin. Akan tapi sejatinya di dalam hatinya mereka tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam beramal, orang-orang munafik di dalam beramal, landasan mereka adalah dengan riya, ingin dipuji oleh orang lain. Apapun yang mereka kerjakan, mereka mengerjakan itu semua atas dasar riya. Mereka beribadah, mereka mengerjakan salat. Mereka mengerjakan salat itu karena ingin mendapatkan pujian, ingin dikatakan sebagai orang muslim. Mereka berperang, ingin dikatakan sebagai orang muslim. Akan tapi sejatinya mereka orang-orang munafikin tidak pernah sama sekali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang membedakan antara orang-orang mukmin, antara seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang munafik
adalah apa? Adalah dengan bersedekah. Faman tasaddaqa ustudilla bi sadaqatihi ala sidqi imanihi. Maka barang siapa yang bersedekah, ini membuktikan bahwasannya kejujuran di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya burhanun alal imanil abdi. Dan ini merupakan sedekah merupakan bukti keimanan seorang hamba. Kenapa? Li'annal mala mahbubun ilan nufus. Karena sungguhnya harta itu merupakan suatu yang sangat dicintai oleh jiwa. Wan nufusu syahihatun bihi. Dan jiwa ini kepada harta itu sangat-sangat pelit. Ya. Fa idza badalahu al-insanu lillahi ta'ala fa innal insana la yabdhulu ma yuhibbu illa lima huwa ahabbu minhu. Ketika seorang dia melawan dirinya sendiri untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya. Karena nafsu ini ya semua kita ya tabiat kita sangat-sangat mencintai harta. Maka tak kala dia melawan dirinya sendiri, hawa nafsunya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini membuktikan keimanan dia. Ini membuktikan kejujuran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ragu dengan apa yang dia keluarkan, dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika dia keluarkan, Allah Subhanahu wa taala pasti ganti. Allah Subhanahu wa taala pasti membalasnya. Tidak ada keraguan sama sekali. Maka fayanbaghi laka akhil muslim an taqtadiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya wahai saudaraku muslim dan muslimah, hendaknya kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an yudhhir 'alaika atharul jawdi wal budli wal ihsan fi hadzal syahr mubarak. Mari kita tingkatkan kebaikan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mari kita tingkatkan kedermawanan kita dengan banyak bersedekah, banyak berinfak, dan banyak berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena bulan Ramadan merupakan bulan kebaikan di mana kita banyak mengerjakan kebaikan dan merupakan bulannya orang-orang yang senang bergemar untuk bersedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan di muka bumi ini, dan ternyata kedermawanan Rasulullah SAW semakin meningkat tak kala berada di bulan Ramadan. Mari kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menjadikan suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal apapun. Karena kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta tersebut harus diikuti dengan amalan, dengan pembuktian. Bagaimana kita membuktikan cinta kita? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa kita pelajari bersama pada sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari pada sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita agar tetap senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dikerjakan tanpa ikhlas, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senang menderma, yang senang berinfak di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah kita keluarkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.